Kalau orang punya grup WA hanya sekedar ngobrol tidak karuan, antum isi dengan yang baik-baik. Informasi hadis, informasi ayat, informasi ta'lim, di situ akan ada kebaikan-kebaikan. Demikian seterusnya, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pelajari insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi subuh ini kita akan coba lanjutkan dengan membahas beberapa persoalan-persoalan yang baik semalam atau ada hal-hal yang antum telah sampaikan. Kita langsung mulai saja karena kita punya keterbatasan waktu untuk subuh ini. Bismillah. Pertanyaan, barakallahu fi Allah ibani fi insyaallah. Apakah wajib mempunyai guru dalam ilmu agama? Bagaimana jika tidak menemukan yang cocok? Dan bagaimana jika mengikuti ustaz-ustaz yang ada di YouTube saja? Tayyib, Masya Allah. Terkait dengan ini, tentang pelajaran, mari kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kita untuk belajar dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan. Pertama, Quran surah ke-96 Al-Alaq, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baik, lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, bacalah bismi rabbi, atas nama Rabbmu yang begitu mudah menciptakanmu. Baik, saya ingin sampaikan pada antum semuanya, saat ayat ini turun, apakah turun langsung kepada Nabi SAW atau melalui perantara? Siapa yang dijadikan perantaranya? Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan pada Nabi, membimbing Nabi. Karena itu ketika kalimat ini disampaikan bukan sekali, sampai 3 kali awalnya. Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Ya, baca Muhammad. Saya nggak bisa baca. Baca, saya nggak mampu baca. Baca, saya nggak bisa baca. Maka lihat kalimatnya ketika diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca karena Allah. Jangan hanya karena guru yang mungkin kamu belum tentu mendapatinya, nggak pernah belajar sebelumnya. Baik, jangan karena tidak ada orang yang pernah mengajarkan kamu, tidak ada tempat kamu belajar. Lakukan karena Allah. Kalau kamu lakukan karena Allah, mudah bagi Allah untuk memahamkan kamu. Sekali lagi, mudah bagi Allah untuk memahamkan kamu, seperti halnya mudah bagi Allah untuk menciptakanmu. Menciptakan kamu aja mudah, apalagi cuma membuat kamu mengerti. Tapi ketika Allah mengatakan mudah bagi Allah memahamkan kamu, tidak langsung pemahaman itu diberikan kepada Nabi, tapi ada malaikat di situ. Malaikat mengajarkan Nabi SAW. Sampai setiap kali Ramadan turun, Masya Allah. Kemudian di situ mengajarkan Al-Quran, dicek bacaannya, dicek pemahamannya. Setiap Ramadan khatam sekali, mau meninggal dunia khatam 2 kali. Tidak sampai di situ saja. Dalam memahamkan hukum kadang-kadang datang, ya, hadis riwayat misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor yang kedua, pembahasan tentang hadis Jibril, detailnya tentang iman, Islam dan ihsan, serta pertanyaan tentang tanda kiamat. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi." Tiba-tiba nampak di hadapan kami seorang lelaki yang pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ari, rambutnya menghitam rapi. La yura 'alaihi atharu sadi, tidak nampak bekas-bekas lelah dalam tubuhnya. Maksudnya dia langsung fokus pada tujuan, tidak mampir sana sini. Lihat, wala ya'rifu minna ahadun, tapi kami enggak kenal di antara kami satu pun siapa dia ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia merapatkan lututnya hampir mendekat menempel lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Faqala ya Muhammadun, maka ia langsung berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Dijelaskan oleh Nabi kada 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 wa kada. Kata Umar bin Khattab, kemudian diteruskan, qala sadaqta, dia berkata kamu benar. Fa'ajibna yas'aluhu fa yusaddiquhu. Kami heran, ini orang nanya, ketika dijawab kok dibenarkan, kayak orang ngetes. Kemudian mal iman, apa itu iman? Qala Rasulullah SAW, jawab Rasulullah SAW, kada kada wa kada, demikian demikian demikian, dijelaskan. Maka qala, dia berkata lagi, sadaqta, kamu benar. Wa mal ihsan, apa itu ihsan?
Dijawab lagi oleh Nabi, kata demikian, sadaqta. Sampai dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maka ditanyakan apa tanda-tandanya, amaratiha, dijelaskan oleh Nabi kata. Kemudian orang ini menyanggupi membenarkan al-falaqa, maka dia langsung pergi. Maka apa yang kemudian terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tadri man as-sa'il? Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Mereka berkata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Bayangkan sahabat berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang alam, yang lebih tahu. Lihat jawaban Nabi. Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang tengah menyamar datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang prinsip-prinsip pokok dalam agama kalian. Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik, gitu kan? Nah, jadi prinsip utama dalam belajar, pertama, mesti ada guru yang memahamkan kita. Baik, kemudian siapa guru-guru yang baik itu? Nabi SAW menjelaskan, lihat, kalau tadi Nabi gurunya malaikat Jibril, Nabi mengajarkan pada sahabat, sahabat gurunya Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in gurunya sahabat, kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya. Nah, runtutan orang-orang yang mengajarkan ini, kalau orang-orang belajar dari Nabi, disebut oleh Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Lihat di ujung hadisnya, lihat kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dirhaman wala dinaran, walakin yurithul ilma. Lihat, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tidak ada harta dunia yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Tapi mereka mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Jadi Nabi mewariskan ilmu pada para sahabat, sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in, tabi'in mewariskan ilmu. Nah, pewaris ilmu ini disebut kemudian oleh Nabi langsung dengan ulama. Jadi ulama itu pewaris para Nabi. Masya Allah. Antum ini, mohon izin, kalau ada orang tua antum mewariskan harta 100 miliar misalnya, Masya Allah, mau nggak? Yang katakan Allah alam. 100 miliar, Masya Allah. Baik, kemudian dibagi misalnya, antum punya saudara 4, dibagilah kemudian berdasarkan hukum Islam. Tapi ternyata antum gak kebagian, gak dikasih misalnya kan. Baik, ketika antum tidak dikasih padahal antum berpeluang mendapatkan bagiannya, bagaimana respon antum? Misal jatah antum 25 miliar tapi antum gak dikasih. Baik, respon antum bagaimana? Marah. Baik, sekarang yang kedua, antum dapat bagian 25 miliar tapi antum gak mau ngambil. Kira-kira antum gambarannya seperti apa itu? Dapat warisan 25 miliar dikasih gak mau. Kira-kira bagaimana? Ingat, pintar itu anugerah, tapi kurang sehat itu pilihan. Ya kan? Lihat gambarannya gitu kan? Antum rugi kan? Rugi, antum gak mau ngambil, dikasih gak mau ngambil. Halal hukumnya. Baik, dan itu dari harta yang sangat halal tapi antum gak mau ngambil. Jadi Anda bayangkan, warisan dari manusia biasa saja begitu diperebutkan. Sekarang Nabi memberi warisan, masa nggak ada yang rebutan? Nabi ngasih warisan, apa antum nggak mau? Manusia biasa ngasih warisan, antum perebutkan. Nabi ngasih warisan, masa nggak ada yang ambil? Dan warisan Nabi itu kalau diberikan, itu sejahtera dunia, bahagia akhirat. Warisan manusia belum tentu mengantarkan antum pada kebahagiaan akhirat. Tapi kalau warisan Nabi, sudah pasti itu, dunia bahagia, akhirat juga Masya Allah, gembira luar biasa. Nah, sekarang warisan Nabi itu ada pada para ulama. Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu. Jadi kalau antum ingin belajar tentang yang benar, tersambung kepada Nabi, maka cari dari yang ulama. Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir. Ya, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke inti ayatnya saja. Lihat kalimatnya, lihat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama, tidak menyebutkan ciri pintarnya, karena ulama itu sudah pasti pintar. Makanya jamak dari alim, alim itu pintar. Alim itu pintar, lawannya jahil, bodoh, tidak banyak pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan alim, jamaknya ulama. Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran, tidak sekadar pintar, tapi khasyah, yakhsyallaha. Kepintarannya bisa menuntun ia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas hati-hati. Jadi kalau antum ingin cari guru,
Ya, baik secara langsung ataupun lewat media perantara ketika tidak mendapatinya. Ada yang lewat YouTube tadi karena tidak bisa langsung bertemu dengan yang bersangkutan misalnya. Ada yang lewat perangkat yang lainnya. Silahkan. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya, setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya. Ada wasilah, ambil. Sekarang teknologinya luar biasa, bisa pakai Skype, bisa live dan sebagainya, bisa nanya langsung, silahkan. Jadi, boleh kita, nggak ada masalah di situ. Walaupun barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, mesti disempurnakan di situ. Tapi poinnya adalah, kalau Anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Bukan sekedar pintar. Kalau yang pintar banyak, non-muslim pun ada yang pintar, bahkan hafal Quran. Orientalis itu pada pintar, hafal Quran. Ya, kemudian ada orang-orang yang orang-orang misi macam-macam, dia pelajari itu. Dia pelajari. Dan ada sekolah-sekolah khusus didesain di barat sejak zaman dulu, bahkan sejak mohon maaf tahun 1492 itu, sejak terjadinya selesai perjanjian Tordesillas, kemudian orang-orang Islam dikalahkan di Spanyol, manuskripnya dibawa ke Eropa ke barat, itu langsung mendirikan sekolah orientalis. Banyak. Di antaranya bisa Sorbonne, ya, di Paris, di Prancis. Sampai kemudian yang paling modern ada Harvard, ada Oxford dan sebagainya, ada McGill di Kanada, ada Leiden di Belanda. Itu diantaranya adalah universitas-universitas yang pertama didirikan untuk mempelajari nilai-nilai keislaman dan ketimuran. Dan di sana banyak orang-orang yang memahami Al-Quran dalam arti menghafalkannya, mencoba memahaminya, hadis dan sebagainya. Tapi untuk memahami itu, mohon maaf, mereka tidak niat untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan dari situ. Hanya sekedar menemukan celah-celahnya untuk dipersoalkan dan diberikan keraguan kepada orang-orang Islam. Demikian misi pada umumnya yang dilakukan oleh mereka. Karena itu alumni-alumni yang kemudian berasal dari sana, pulang-pulang ke Indonesia, itu kadang-kadang pada aneh-aneh. Saling mencela satu dengan yang lainnya. Ada yang menyimpang, tinggalkan. Dan hati-hati. Kadang-kadang yang seperti ini, kalimat-kalimatnya itu cukup menarik. Cukup menarik. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Ada di antara orang yang kalau bicara, kata-katanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, retorikanya tuh bagus kalau bicara itu. Maaf ya, kadang-kadang dia juga menjadikan ayat-ayat Allah sebagai dalil. Dia potong ayat Quran untuk menguatkan pendapatnya. Bawa nama-nama Allah. Wa huwa aladul khisam. Hati-hati kata Quran, ini musuh yang paling bahaya. Yang paling bahaya. Ya. Saya sering katakan kalau karangan liberal yang dikenal sekarang, kemudian sekuler dan pluralisme itu paling bahaya dibandingkan kemusyrikan. Orang musyrik bisa disadarkan, insya Allah dia sadar, taubat kembali dengan izin Allah sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Tapi orang ini bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Orang mau masuk Islam tanya bagaimana caranya masuk Islam. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nggak jadi dia masuk Islam, nggak jadi. Ada orang punya penyakit, penyakitnya apa? Senang dengan sesamanya. Laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Padahal ketika Allah menciptakan manusia itu sudah berpasangan, pasangannya jelas. Quran surah 49 ayat 13 malam saya sampaikan. Ya, lihat kalimatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa untha. Dzakar untha, laki-laki perempuan. Karena itu ketika manusia pertama diciptakan Adam, dipasangkannya dengan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang, tapi Adam dengan Hawa. Coba silahkan cek. Begitu disampaikan jadi, sampai jadi keturunan kita semua. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, bagaimana bisa muncul kita? Makanya dikenal dengan Bani Adam. Disebutkan kemudian 7 kali dalam Al-Quran. Ini bisa salah. Tapi yang jadi masalah ketika orang ini ingin kembali, sadar, ingin sembuh, tiba-tiba muncul orang-orang seperti ini. Kamu ini fitrahnya sudah begitu sejak dilahirkan. Masya Allah. Sedangkan dia pun belum tentu ridho kalau keluarganya jadi seperti itu. Kalau anak Anda homo, Anda ridho nggak? Anak Anda lesbi, Anda mau nggak? Bisakah Anda katakan pada anak Anda ini fitrah kamu? Belum tentu. Anda sendiri tidak akan ridho keluarga Anda menjadi bagian dari itu. Lantas kenapa Anda kemudian tidak memberi kesempatan orang lain untuk berubah? Bantu. Ini bahaya sekali orang-orang seperti ini. Ya. Makanya kalau dipahami dengan undang-undang, sebetulnya paham ini nggak boleh ada di Indonesia. Ya, karena paham di Indonesia itu negaranya menjamin kebebasan penduduk untuk beragama dengan konsepsi agamanya masing-masing. Apa dasar negara kita? Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dasar ketuhanan ini diterjemahkan kemudian ditafsirkan di pasal 29 ayat 1 sampai 2.
Disebutkan lagi, lihat pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silahkan. Jadi sebetulnya negara memberi kesempatan untuk kita memaksimalkan nilai-nilai agama kita. Kalau kita Islam, terapkan nilai Islam dalam kehidupan. Islam berkata, jangan mencela, jangan mencela. Itu bagian dari bernegara. Islam berkata, ayo hadirkan kebaikan, sampaikan kebaikan. Islam berkata, ayo praktekkan ibadah dengan baik. Ayo, jangan mengganggu orang. Kalau antum taklim, padat, ada ambulan, berikan kesempatan lewat. Jangan dihambat dan sebagainya. Ayo, sampaikan, itu bagian dari Islam. Dan demi Allah saya katakan, di Islam itu ada larangan untuk mencuri, larangan untuk membunuh, larangan untuk merampok, bahkan larangan untuk mencela. Kalau dipraktekkan, aman negara kita ini. Jadi ketika kita berislam, kita itu Pancasilais. Yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tapi ketika ada orang memisahkan agama dari negara, itu melanggar. Bukan cuma melanggar ketentuan agama, dia melanggar ketentuan undang-undang. Dia orang-orang liberal memisahkan agama dengan kehidupan bernegara, itu bertentangan dengan Pancasila. Dia tidak Pancasilais. Komunis itu memisahkan hubungan agama dengan kehidupan dunia, bahkan meniadakan agama, dia tidak Pancasilais. Pluralisme juga begitu, dia tidak Pancasilais karena melanggar ketentuan undang-undang. Ingat, bertentangan dengan undang-undang. Bahkan di batang tubuh undang-undang tegas dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau Anda tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, Anda bukan Pancasilais. Anda bukan bagian dari pengamal undang-undang. Ayo kita pahami dengan lebih baik lagi gitu kan. Jadi sekarang pertanyaannya, termasuk kalaupun nanti ada yang melindungi orang-orang seperti ini, nggak boleh dia bertentangan dengan undang-undang. Paham ya? Dulu saya pembaca undang-undang sejak SD saya, jadi saya hafal itu pasal-pasal itu. Alhamdulillah. Tapi kita kalau ada sesuatu yang dipandang kurang tepat, jangan mendahulukan perselisihan, itu nggak bagus. Dahulukan dengan ilmu, dahulukan dengan sabar, kemudian kita berdoa kepada Allah dan cari solusi yang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku di tempat masing-masing. Dan dengan itu insya Allah ada kebaikan yang kita bisa dapatkan. Jelas ya? Baik, jadi kembali kepada yang tadi, harus ada guru. Guru itu, satu, memiliki nilai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, punya kualifikasi keilmuan yang jelas. Dan keilmuannya, terakhir, adalah diikat dengan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Anda ya, yang tadinya rendah naik ke tinggi. Apa yang rendah naik ke tinggi itu? Dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yaitu majlis yang bisa menjadikan Anda, keimanan Anda satu diangkat oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin datang ke majlis ilmu, cari guru-guru yang selain pintar, selain takut kepada Allah, juga mengangkat keimanan Anda kepada Allah. Jadi kalau Anda diajarkan, Anda lebih dekat dengan Allah, mulai pengen sholat dengan baik, mulai pengen mengaji dengan baik, mulai ingin sifat-sifat kebaikan hadir dalam diri kita, maka itu yang terbaik dan dilakukan karena Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, membuat Anda mendapatkan penambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu sholat cuma takbir, sekarang tahu cara takbir yang benar itu begini, dalilnya seperti ini, manfaatnya begini, sampai dengan salam. Itu yang bagus. Kalau Anda mendapatkan yang begini, gurunya takut kepada Allah, keilmuannya cukup baik, membuat Anda paham tentang agama, membuat Anda dekat dengan Allah, maka share, tafassahu, share dengan yang lain. Jangan soleh sendirian. Jangan cuma Anda aja. Sampaikan. Duduk bareng. Kalau bisa kompak. Hal yang terbaik. Untuk dunia bisa kompak. Masa untuk akhirat gak bisa? Karena itu, dalam konteks demikian teman-teman sekalian, ayo hadirkan kebaikan, kompak, dapatkan itu semua. Kalau ada Anda mendapatkan yang seperti itu, maka Masya Allah. Masya Allah. Menurut saya, Anda mendapatkan karunia yang kalau tidak ada kemungkinan itu karena sulit atau karena jauh jarak, maka sekarang medianya sangat banyak. Ada YouTube, ada Facebook, ada macam-macam. Dan kami pun Alhamdulillah dengan teman-teman coba menghadirkan Akhyar TV. Ya, salah satunya adalah untuk bisa menjembatani teman-teman yang barangkali kesulitan untuk belajar. Di samping juga barangkali untuk meluruskan. Kadang-kadang tayangan-tayangan suka di framing, dimunculkan di YouTube, kadang dibenturkan dengan orang lain dan sebagainya. Maka kita tampilkan hal-hal yang utuhnya. Paham sampai sini? Baik.
Saya membayangkan gini ya, itu dulu orang tua kita untuk menemukan guru yang sesuai kualifikasi ini, itu sampai nyari ke Mekah Pak. Sampai nyari ke Mekah. Antum buka bukunya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Ya, Ahmad Mansur Surya Negara. Judul bukunya Api Sejarah. Jilid pertama. Warna hitam. Ya, yang terbitan yang pertama Surya Madani, bukan yang Surya Diningrat. Yang kedua itu hardcover. Halaman 347. Ya, kalau antum bisa buka itu, lihat posisinya paling kanan di pertengahan, dari tengah sampai dengan ke bawah. Antum bisa temukan bagaimana kemudian para ulama kita dulu kumpul pada hari Senin Kliwon tanggal 17 Juli tahun 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di situ tulisannya keliru, 13 Jumadil Awal, harusnya Jumadal Ula. Kan 1323 Hijrah. 5 orang berkumpul khususnya di Tanah Abang dan Krukut. Itu ada para ulama habaib dulu, ada 5 orang, ada Habib Muhammad, ada Habib Abdul Rahman, ada Habib Syekhan, dan seterusnya. Mereka berkumpul merumuskan bagaimana caranya kita bisa mengatasi penjajahan Belanda yang sudah kurang lebih 300 tahun. Maka disimpulkan oleh mereka bahwa kekurangan kita bukan nggak bisa lawan, tapi kita terpecah-pecah dan kita kurang dalam pendidikan sehingga tidak bisa melawan dengan baik. Maka salah satu caranya kita harus merumuskan punya konsep pendidikan yang baik, punya tempat untuk mengajarkan yang baik, dan bisa ditransfer pada ilmunya kepada murid-murid dengan cara yang terbaik. Maka diputuskanlah pada saat itu kita harus menemukan guru terbaik. Dari mana nyarinya? Sampai ke Mekah, Anda bayangkan. Sampai diputuskan seorang nama bernama Syekh Ahmad Surkati pada masa itu. Dari Sudan, tapi sedang belajar di Mekah. Ahmad itu orang yang dekat dengan Allah, disebutkan satu kali di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Min ba'di ismuhu Ahmad, sebagian dari nama Nabi SAW. Kan? Tapi sifatnya yang dekat dengan Allah. Sur itu ahli, kati itu kitab, karena rajin baca. Maka Masya Allah dipilih beliau. Antum bisa bayangkan, dulu kan belum ada pesawat, mobil nggak seperti sekarang, kendaraan dan sebagainya. Jadi kalau mau berangkat orang haji aja pakai kapal laut, nyampe 6 bulan tuh. Makanya dulu saat haji itu berangkat tuh 6 bulan pulang, orang udah lupa tuh baru datang dia. Kan? Ya, sama dengan yang sekarang juga. Ya, jadi begitu dulu mencari, maksud sekarang itu tadi konteks mencari guru, itu Anda bisa bayangkan saking seriusnya ulama kita dulu ingin mendapatkan yang tadi sampai menempuh perjalanan. Gak ada pakai YouTube, gak ada pakai macam-macam. Orang masih mau berangkat sampai ditemukan. Datangnya 5 tahun kemudian, baru tahun 1911 baru bisa datang. Tapi ditungguin 6 tahun kemudian. Tahukah Anda ketika kumpul itu datang, kemudian datang para ulama yang lain, duduk satu bareng, ya satu tempat. Dan bukan cuma itu, semua berintegrasi. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan datang juga. Kemudian ada nanti Kiai Haji Saman Hudi. Kemudian ada nanti Haji Omar Said Cokro Aminoto di beberapa tempat. Mereka kemudian bersinergi di situ. Saman Hudi, Haji Saman Hudi itu di Solo pengusaha muslim, menghimpun para pengusaha untuk support. Ya, Haji Omar Said Cokro Aminoto itu seorang pemikir muslim, mengajarkan murid-muridnya untuk berintegrasi. Yang ini buka kemudian Jamiatul Khair, Kiai Ahmad Dahlan pulang kemudian ke Kauman Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912, 14 tahun setelah itu kemudian Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926, kemudian berdiri Syarikat Dagang Islam di Solo di tahun yang sama 1911, kemudian diajarkan juga di Surabaya kepada murid-murid diantaranya Insinyur Soekarno. Apa yang terjadi? Hal yang tidak bisa dikerjakan dalam 300 tahun, kurang lebih bisa diselesaikan dalam kurang lebih 30 tahun saja, sehingga jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Insinyur Soekarno salah satunya. Lihat, Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Muridnya Haji Omar Said Cokro Aminoto yang terlibat dalam tadi itu. Kemudian sampai sekarang pendidikan modern dipelopori oleh siapa? Orang-orang Islam. Muhammadiyah bikin kemudian banyak universitas, ada sekolah dan seterusnya. NU juga demikian, bahkan ada rumah sakit dan lain sebagainya. Silahkan cek. Dari Solo support, karena nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Nggak mungkin untuk bangun rumah sakit begini begitu, tidak. Harus ada orang-orang yang berkontribusi dalam usahanya. Dulu zaman Nabi ada Utsman, ada Ali. Utsman support dengan keuangannya. Kemudian Umar dengan ketegasan kedudukannya. Abu Bakar juga support dengan segala kebaikannya. Ali bin Abi Thalib dengan segala ilmunya. Kumpul semua. Gak bisa antum pengen bangun masjid dengan kesolehan saja. Ya Allah, kubah ya Allah, bung dari langit turun. Bus, Masya Allah. Ya tukang semen bangkrut, tukang ini bangkrut. Ya gak ada hikmah dalam kehidupan. Gabung dan jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau tanya pada antum, di mana diproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Antum cuma tahu jalannya aja dari dulu. Tempatnya di mana? Ini masjid apa ini? Nurul Amal. Di mana Masjid Nurul Amal? Masya Allah. Ya, tanyanya bukan masjidnya. Di mana taklim kita? Di jalan apa? Disebutkan jalannya aja, masjidnya nggak pernah dikasih tahu. Ya,
Di mana kita taklim nanti malam? Di Jalan W Halim. Tapi nggak pernah disebutkan Masjid Ad-Du'a. Ayo antum cari di jalan-jalan itu. Nggak pernah ketemu tempatnya. Saya mau tanya, proklamasi itu di jalan atau di tempat tertentu? Pertanyaannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu kan menunjuk tempat. Nggak pernah disebutkan tuh sampai sekarang pada anak-anak kita. Tempat apa itu? Ternyata itu adalah rumah orang Islam yang diwakafkan untuk proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Nama yang punyanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumah beliau muslim keturunan Yaman untuk proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu keturunan dari Arab. Bahkan Insinyur Soekarno itu agak lemah, sakit beliau itu karena pernah sempat kemudian dijaga di Rengas Dengklok oleh para pemuda. Kemudian diambil ketika kemudian ingin memproklamasikan, kurang sehat beliau, diberikan madu Arab. Madu itu dengan izin Allah alhamdulillah punya kekuatan, diproklamasikan. Lihat terintegrasi. Jadi kalau kita bisa bersinergi orang-orang Islam dengan kebaikan, berikan kebaikan untuk negara, kita bisa bangun negara ini dalam kebaikan. Karena mustahil ada ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai di negara kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan di sana. Silakan. Ya. Jadi saya ingin sampaikan, saya masih punya salinan ucapan terima kasih itu dari negara kepada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Di Insinyur Soekarno sering ke Bogor itu, sering mengunjungi, ya. Kemudian sering juga datang ke Jawa. Kalau beliau datang itu ke wilayahnya, nggak mau pakai mobil, kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Dan saya pernah bertemu dengan sebagian keluarga beliau, menceritakan bagaimana lika-liku kehidupan zaman dulu. Itu Masya Allah, itu ada buktinya. Itu kita pelajari gitu kan. Jadi Anda bisa bayangkan, cari guru yang benar, itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghasilkan generasi-generasi yang baik, kuat, ingatannya bagus, dia bagus. Dulu lihat diplomat dulu kan kayak Agus Salim, hafal 14 bahasa, tapi tahu Quran juga, tahu hadis, dan bangga dengan tampilan syariatnya. Beliau berjenggot juga, beliau kemudian pakai sarung juga, nggak ada masalah di sini. Dan indah, silahkan lihat orang-orang dulu, hebat-hebat ilmunya, segalanya, karena nyarinya benar, belajarnya benar, ya, dan ingatannya kuat. Ya, Masya Allah. Ada yang 6 bulan sudah bertemu dengan kayak Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Masya Allah. Ada yang baru, ya sekarang kan pada aneh-aneh gitu kan. Reformasi 98, dia 2 tahun sudah bisa melihat segala sesuatu gitu kan, luar biasa gitu. Wah, sudahlah, tinggalkan yang seperti itu, nggak ada hubungan dengan taklim kita. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kalau ada yang tidak ada kaitan dengan kita, itu jauhkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari cirinya baiknya keislaman seseorang meninggalkan segala hal yang tidak penting. Kalau memang itu bagian dari tugas antum, selesaikan dengan cara yang baik. Dari tugas kita, cukup kemudian kita doakan dalam kebaikan, kemudian berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan jangan hadirkan hal-hal yang bisa melahirkan hal yang tidak menyenangkan. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Tanya. Saat safar, kita tahu ada rukhsah atau keringanan untuk menjalani qasar dalam salat, menjamak dan qasar dalam salat. Di zaman ini banyak masjid di pinggir jalan dan memungkinkan kita untuk salat tanpa menjamak. Apakah lebih baik di jamak atau tidak saat rukhsah itu artinya keringanan? Persoalan rukhsah, qasar dan jamak bukan persoalan ada masjid atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalan jamak dan qasar terkait dengan 2 hal. Pertama masyaqqah, kedua masafah. Apa itu masyaqqah? Kadar kesulitan dalam perjalanan. Apa itu masafah? Jarak yang cukup panjang yang bisa membuat misal zona waktu jadi berubah atau justru menghadirkan masyaqqah bersamaan. Kesulitan yang luar biasa. Misal Nabi SAW ketika beliau safar keluar dari Madinah, misal ingin beliau menunaikan qasarnya, maka kurang lebih jaraknya 3 farsah perjalanan. Kalau sekarang kurang lebih di atas 80 km. 80 km. Baik, zaman Nabi silakan lihat, 80 kilo itu naik apa? Naik unta. Itu pun kalau untanya ada. Kalau nggak ada kan jalan. Baik, jangan bayangkan seperti sekarang. Saya kasih ilustrasi begini ya. Wahyu pertama diturunkan di mana? Antum tahu posisi Gua Hira? Lampu merah terus dikit. Masya Allah. Ya, dari rumah Nabi sekarang kurang lebih 6-7 kilo ke situ tuh, ke Jabal Nurnya aja, Aziziyah itu. 6-7 kilo. Ya, naik ke atasnya lagi 700 meter naik ke atas kurang lebih. Itu kalau sampai ke puncaknya begini, turun lagi dikit sedikit. Turun sedikit ke arah sebelah kanan sedikit, ya. Yang mau saya tunjukkan, orang cuma tahu di Gua Hira, tapi anak-anak kita tuh nggak pernah diberi penjelasan. Berapa jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira? Saya pernah langsung naik Pak ke atasnya. Pernah naik ke atas ya, pernah melihat minimal ada 5 bukit dilewati dulu tuh dari rumah Nabi ke Gua Hira. Dan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ke bawahnya aja mungkin nggak nyampe 10 menit tuh. 5 menit pakai kendaraan nyampe kalau nggak macet. Ke bawahnya. Tapi kan dulu jalan. Itu baru 6-7 kilo.
Dan saya bayangkan, ya Allah, kalau bukitnya aja seperti sekarang, maka bagaimana zaman dulu? Belum anginnya, belum badainya, naik ke atas kadang-kadang ada hewan-hewan yang cukup usil. Sekarang ada kera tuh, ya. Kalau Anda naik misalnya ke atas, tiba-tiba kera di samping, ya. Kalau nggak kasih makan dia ngikutin terus. Kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Kebayang nggak zaman dulu seperti apa? Ya, Anda bisa bayangkan, itu baru 7 kilo, maka bagaimana dengan 80 kilo? Di situ ada masyakkah, kadar kesulitannya. Makanya ketika kemudian beliau menunaikan perjalanan, mencontohkan kalau ada orang mendapati kesulitan serupa, walaupun mungkin jarak tempuhnya gitu kan, jarak tempuhnya bisa dalam kisaran yang sama, tapi waktu tempuhnya menghasilkan kesulitan-kesulitan, maka di situ kemudian ada kemudahan untuk menunaikan qashar, illatnya masyakkah. Baik, jadi kadar kesulitannya, antum misalnya, maaf, menggunakan kendaraan, kalau dari Jakarta misal, ya Jakarta sampai dengan ke Bogor, Bekasi Bogor lah, kisaran ada 80 kilo. Baik, tapi antum berangkat misalnya menggunakan mobil, nggak ada macet sama sekali. Bahkan berangkat duhur, asar aja nyampe sana belum. Nyampe sana aja belum gitu kan. Dan nggak ada kesulitan sama sekali, masjid banyak dan sebagainya. Maka dalam kondisi demikian, antum tidak harus menunaikan qashar. Bisa tunaikan sesuai dengan keadaan normalnya bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi, mohon maaf, kadang-kadang jarak Jakarta ke Bekasi lebih pendek daripada misalnya Jakarta ke Bogor, tapi kesulitannya luar biasa, macet sana, macet sini, ya dan sebagainya, sulitan luar biasa dan tidak sulit keluar. Kalau diprediksi sampai ke tempat yang dimaksudkan itu kurang lebih misalnya melewati batas yang normalnya, berangkat zuhur, tiba-tiba datangnya maghrib. Tidak sedikit kejadian Pak, dari bandara misalnya Soekarno-Hatta itu ke Bekasi, apa yang terjadi? Jarak normalnya 30-45 menit, ada yang 7 jam. Dalam kondisi demikian, berapa banyak waktu terlewati? Maka kondisi seperti itu bisa menjadikan kita untuk menunaikan salat jamaah ataupun qashar, yaitu yang disebut dengan masyakkah. Baik, saya mau tunjukkan Jakarta Semarang. Jakarta Semarang dengan Jakarta Bekasi jauh mana? Jakarta Semarang. Tapi Jakarta Semarang ditempuh pakai pesawat. Ya cuma 1 jam. Antum berangkat jam 1, nyampe jam 2. Bekasi Jakarta ditempuh pakai beca. Ayo kayu tuh gitu kan, dan sebagainya. Nyampe sana capeknya luar biasa. Ini yang menunjukkan kadar masyakkah. Jadi di sini nggak ada hubungan apakah ada masjid atau tidak. Jelas ya? Jadi kalau ada masjidnya tunaikan di masjid. Nggak ada masjidnya tunaikan di tempat yang memungkinkan antum bisa menunaikannya, suci dan bersih. Wallahu taala alam bissawab. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi, enggak ada masalah, tidak ada dosa kalau Anda ingin mengqasar dalam salatnya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, dan seterusnya ayat. Allah taala alam. Ustaz, manakah yang lebih baik? Menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu umum dunia? Karena saya didesak oleh ibu saya untuk menuntut ilmu umum tapi saya enggan. Mohon solusinya Ustaz. Antum enggak usah bedakan. Ketika kedua ilmu ini disebutkan di Quran, baik ilmu syariat agama ataupun ilmu umum, tujuannya sama. Yang dengan ilmu itu antum lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum belajar umum, jadikan pelajaran umum itu sebagai wasilah untuk mendekatkan antum kepada Allah. Dan bila antum belajar agama itu sudah pasti lagi. Mana ada orang belajar agama jauh dari Allah? Aneh. Orang belajar agama itu untuk dekat kepada Allah. Misal, Fakultas Usuluddin, usul itu dasar, akar, fondasi din agama. Jadi kalau masuk usuluddin, akar pondasi agamanya mesti kuat. Dalam bahasa ilmiah, kuat mengakar itu disebut dengan radik. Radik sifatnya radikal. Jadi kalau orang radikal itu mengakar kuat. Makanya ada kopi radik, kopi yang diambil dari akarnya. Jadi ketika diminum dan sebagainya, sampai ke kedalaman diri kita memberikan kekuatan. Betul, Anda nggak senyum pun ada kopi radik gitu kan. Baik, jadi dulu itu konotasi radikal itu positif dulu itu. Cuman dibuat image oleh orang-orang yang tidak suka menjadi kemudian negatif supaya orang nggak belajar agama sampai ke akar-akarnya. Sebab kalau orang belajar agama sampai ke akar-akarnya nggak mungkin jadi orang anarkis. Bedakan antara anarkis dengan radikal itu beda. Kalau anarkis itu kasar, perusak, ya pembuat gaduh. Nah, itu anarkis. Itu pembuat gaduh. Ya, mohon maaf, lukai orang, tembak orang, bunuh orang, macam-macam dan sebagainya gitu kan, dengan melanggar aturan, itu anarkis namanya. Kalau radiks asalnya sampai dalam. Orang kalau sampai paham agama dalam, lihat ulama kita itu. Banyak senyumnya, jarang berselisih, memberikan kebaikan, dicela malah tersenyum, dicela malah mencinta, dipukul malah merangkul. Kan di mana logika-logika itu? Selain logika-logika dengan logika agama, indah keindahan muncul. Silakan kalau antum belajar agama dengan dalam, jangankan lukai orang, mencela aja nggak boleh. La yashar, jangan cela. Korupsi nggak boleh. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang.
Ya, bahkan ancamannya ketat, potong tangan ya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Silakan. Bunuh orang, lebih dahsyat lagi. Quran surah keempat ayat 92 itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam. Kalau sengaja merencanakan pembunuhan berencana. Ya, pembunuhan berencana. Apa muaranya? Neraka jahanam. Apa ada orang Islam yang paham agama pengen masuk neraka jahanam? Neraka biasa aja nggak pengen masuk, apalagi yang jahanam. Jadi kalau orang paham agama dengan betul, nggak mungkin bunuh orang, nggak mungkin lukai orang. Dia orang radikal itu asal kalimatnya itu positif asalnya, cuman dibuat image supaya orang tidak mendalami agama dengan dalam. Akhirnya gamang dia, jauh dari agamanya. Kalau jauh dari agamanya sudah selesai dia. Maka hidup dunianya kacau, akhiratnya tidak punya bekal. Itu sebetulnya misi yang diciptakan dulu oleh orang-orang orientalis dan sebagainya supaya orang menjauh dari Islam. Ya, karena mereka merasa bahwa tidak ada tantangan terbesar ketika mereka mengalahkan dalam perang dingin itu. Ya, Soviet ketemu Amerika dan sebagainya, orientalis kemudian masuk di dalamnya sejak dulu. Sejak terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492 setelahnya, maka terjadi peristiwa-peristiwa itu. Ya, karena mereka prediksi tidak ada kemudian kekuatan terbesar kecuali Islam, maka dijauhkanlah dari nilai-nilai Islam supaya tidak dalam memahaminya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Tapi ini belum dijawab. Nah, jawabannya adalah ketika antum ingin belajar apapun, cari pelajaran-pelajaran yang membuat antum dekat dengan Allah. Lihat dalilnya tentang agama, misal Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang beriman sibuk seluruhnya. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mesti ada haji sampai paham. Jadi kalau sampai paham dengan apa yang dikerjakan, khusyuk ibadahnya. Yang jadi masalah kan orang sholat tapi nggak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana bisa khusyuk? Orang sa'i, orang tawaf nggak ngerti apa yang dia bacakan. Bahkan yang paling aneh, ada orang tawaf berdoa, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia baca. Bagaimana permohonan antum bisa dijawab dengan baik kalau antum nggak ngerti? Kadang-kadang doa antum untuk orang lain, antum sendiri nggak minta. Apa hubungan doa ingin anaknya lulus ujian dengan Rabbana atina fid dunya hasanah? Umum, hubungannya ada, tapi nilai yang umum. Kenapa nggak minta dengan bahasa sendiri? Padahal sudah dipermudah itu. Tawaf itu demi Allah saya katakan. Tawaf itu, doa yang dianjurkan sunnahnya dengan berbahasa Arab itu cuma 2. Dan itu pun sudah kita kuasai di dalam kepala, bukan cuma di luar kepala. Silahkan cek. Doa pertama dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Kita hafal. Bahkan sering kali diingatkan oleh Ustaz Arifin Ilham itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hafal kita itu. Alhamdulillah, bukan di luar kepala, hafal di dalam kepala. Silakan cek. Doa yang kedua, itu Masya Allah, bahkan antum punya istilah sendiri dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa apa itu? Tuh, saking hafalnya cuman antum yang punya istilahnya, orang Arab pun nggak tahu. Mereka ditanya jawabannya Quran. Doa apa itu? Quran, Al-Baqarah 201. Antum ditanya doa apa itu? Sapu jagat. Masya Allah. Cuman antum yang punya istilah, saking hafalnya punya istilah. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Cuman antum yang tahu, saking hafalnya. Ya. Tapi antara Rukun Yamani dengan sebelumnya ke Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas kita. Silakan cek, nggak ada doa spesifik. Karena memang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa bebas kita. Jadi kalau antum pahami baca fikih haji, kenapa doanya dituntun dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim pernah punya pengalaman mengamalkan doa itu, memohon kepada Allah kemudian dikabulkan doanya, walaupun mustahil itu. Diberikan keturunan yang ketika itu secara medis istrinya Sayyidah Sarah, ya kan? Radhiyallahu taala anha rahimahullah, itu alaihi salam mohon izin, mohon maaf ya, divonis secara medis tidak mungkin memiliki keturunan. Ya, tapi ketika beliau mengamalkan kalimat tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian meninggalkan kemusyrikan, bahkan ketika diusir dari kampungnya, bertekad dekat dengan Allah, datang dengan istrinya, apa yang terjadi? Wahabna lahu Ishaq, kami karuniakan Ishaq. Ishaq itu anak Nabi Ibrahim dari Sayyidah Sarah. Bahkan dari situ muncul lagi kemudian Yakub, dari Yakub Yusuf dan seterusnya. Allahu akbar.
Itu ada kisah rahasianya di Quran surah 19 Maryam dari ayat 49 sampai ayat ke-50-nya. Ada semua di situ. Walamma i'tazalahu ma ya'buduna min dunillahi wa hadda lahu Ishaq. Ketika Ibrahim bertekad meninggalkan segala kemusyrikan, menjauhi segala hal yang tidak benar oleh tuntunan, mempraktekkan kalimat tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, kan Allahu akbar. Nanti tafsir lebih luasnya lagi di Quran surah ke-6 Al-An'am dari ayat 76 sampai 79. Antum tahu sampai mengatakan inni wajahtu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Allah berikan karunia ketika dia bermohon. Alaihissalam. Yang paling menarik, kita diberi kesempatan serupa. Datang ke Mekah, amalkan seperti Nabi Ibrahim mengamalkan kalimat-kalimat itu. Jangan cuma dibaca, amalkan isinya. Makanya sampai ke Maqam Ibrahim. Dari situlah diberi kesempatan. Antum pengen minta apapun silahkan. Ada peluang dikabulkan. Banyak kesempatannya. Maqam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani. Kan jauh jaraknya. Antum minta tuh. Makanya minta 1-3 putaran tuh pelan-pelan. Ya supaya antum bisa minta dengan khusyuk, dengan nyaman. Ayo cari, pakai bahasa kita aja. Boleh. Untuk antum, ibu antum, bapak antum, kakek antum, nenek antum, adik, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Sampai 4 dan 7-nya agak sedikit cepat dan seterusnya. Sampai selesai. Tapi kadang-kadang kan permintaan kita seringnya keinginan, bukan kebutuhan. Ayo, antum sudah punya sepeda. Ingin? Belum tentu butuh dengan motor, tapi masih ingin sepeda. Masih ingin motor. Mohon maaf, setelah punya motor, ingin mobil. Setelah punya mobil, pesawat. Mau dipakai apa pesawat? Halaman antum aja nggak cukup, mau disimpan di mana? Ingin tuh, belum tentu butuh. Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Perawatan, biaya, pikiran dan sebagainya. Belum tentu antum butuh. Makanya antum kemudian di screening lagi oleh Allah. Ketika sampai Rukun Yamani, di screening yang jadi kebutuhan untuk dunia dan akhirat antum. Maka antum bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Di Allah, ya Allah mohon seleksi ya Allah, screening. Mohon ya Allah, screening. Ya, filter. Jadi Allah nanti akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah hanya mengabulkan doa sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Itu yang dibutuhkan kita dapatkan. Tapi coba, tidak sedikit orang-orang tawaf hanya membaca kalimat-kalimat yang dia sendiri nggak paham. Ya, saya sarankan yang haji sekarang pelajari dengan baik manasiknya, sehingga sampai sana itu bisa maksimal. Saya punya pengalaman 2010 itu. Tapi ini bagus, tapi tidak harus ditiru caranya. Walaupun itu bagus, dia berdoa dengan bahasa dia. Datang dekat multazam bertelekan di situ. Masih agak sepi-sepi lah kalau awal-awal itu sambil menunggu puncak haji. Ya Allah, saya datang ke sini ya Allah, memohon di depan Ka'bahmu ya Allah. Saya belum nikah. Masya Allah, belum ada jodoh ya Allah. Baik kan? Mohon sampai ke sini saya bermohon tunjukkan kepada saya jodoh terbaik. Tiba-tiba sampingnya datang seorang perempuan, ya kulitnya putih, hidungnya mancung, itu langsung dikasih contoh. Kayak gini ya Allah. Kayak gini. Subhanallah. Ya. Tapi betul, pulang dari situ nikah dia. Betul nikah, walaupun bukan dengan yang ditunjukkan itu. Tapi terkabul. Terkabul, betul. Dan luar biasa teman-teman sekalian. Mohon izin, ada banyak kasus lah yang terjadi. Dan nyata itu, tapi dia benar caranya. Benar. Maksud caranya itu dia berdoa dengan kalimat yang dia pahami. Sekalipun mungkin tidak harus sama antum dengan dia kan. Baik, tidak harus sama. Ada lagi yang datang, bawa catatan. Betul, sampai ditempelkan itu. Datang. Ya Allah, saya datang ke sini untuk memohon kepadamu. Saya punya utang banyak ya Allah. Tak terlukiskan. Ke sini pun saya minjam. Banyak catatan saya tentang utang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Betul itu terjadi. Ada tempel tuh di situ. Tapi pulang lunas Pak. Pulang lunas itu. Pulang lunas ya. Cobalah antum belajar dengan baik ya. Manasiknya belajar supaya apa yang kita amalkan itu kita pahami, kita mengerti, gitu kan? Ini kadang-kadang juga sudah nggak paham, gugur juga hukumnya. Silakan, kan sekarang banyak orang-orang kacau itu. Begitu tawaf, tiba-tiba tawafnya live. Tangan kanannya handphone. Kan subhanallah, alhamdulillah, capek pindah kiri lagi. Apa sih yang mau diambil? Udah salah, nggak paham, kacau lagi kan? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Waliyadzubillah insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum seorang wanita yang meminta cerai tanpa alasan syar'i? Itu nggak boleh. Tapi ingat kalimatnya syar'i ya. Makanya antum pahami dulu apa yang dimaksud dengan syar'i. Apa itu syar'i? Kan jangan tafsiran sendiri, konsultasikan. Ya, yang jadi persoalan adalah sebelum bicara dengan syar'i dulu, antum tanyakan dulu persoalan utamanya, kenapa dia minta berpisah? Itu dulu. Ada masalah apa? Jangan bicara dulu syar'i atau tidak. Karena Quran juga memberikan penjelasan ketika antum menikah akan ada kemudian ujian-ujian yang mematangkan kualitas kehidupan rumah tangga. Di ujian Allah itu bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangga antum bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga antum. Makanya oleh Quran ketika Anda belum menikah saja dijelaskan langsung. Di situ dijelaskan,
dari mulai cara menikahnya, dari mulai saat pernikahannya, dari mulai setannya disebutkan juga, bagaimana cara dia menggodanya, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, lengkap semua. Kadang-kadang puncak persoalan itu bukan karena syar'i atau bukan, puncak persoalannya ketika mau menikah tidak mempelajari tentang fikih rumah tangga, sehingga ketika menghadapi persoalannya tidak siap dengan itu. Tidak siap. Kalau paham tentang hak dan kewajiban, itu minimal akan menutup pintu persoalan, bukan menutup masalah. Rumah tangga Nabi aja ada masalah. Nabi, Rasul, surganya jelas. Berumah tangga ada masalah. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, nggak pengen punya masalah. Luar biasa antum. Lebih soleh daripada Nabi. Nabi aja punya masalah, masa kita tidak? Beliau pernah punya masalah dengan Sayyidah Aisyah, kan? Masalahnya apa? Ada tuduhan dari orang lain, ada. Tapi Allah kemudian bebaskan karena tahu dibimbing oleh Allah. Nah, bimbingan itu gini, mudah bagi Allah menjadikan rumah tangga Nabi nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, bagaimana kalau kita punya masalah ingin merujuk pada siapa? Maka Allah tetapkan di rumah tangga Nabi punya persoalan supaya turun ayat-ayat, kalimat-kalimat untuk membimbing kita. Itu dihimpun semuanya. Makanya ketika menikah itu pelajari dulu hak dan kewajibannya dan sifat-sifatnya. Ya, misal hak kewajiban Quran surah keempat ayat 34. Tugas suami untuk memahami karakteristik perempuan. Quran surah keempat ayat ke-19, gitu kan? Kemudian tugas mendekat kepada Allahnya sama-sama kompak. Quran surah ke-30 ayat 21. Kemudian tentang setannya, Quran surah kedua ayat 102. Tentang komunikasinya, Quran surah keempat sampai ayat 35-nya, 34 sampai 35. Ada semua di situ. Bahkan dalam hal konteks membina rumah tangga sampai punya anak pun ada semua. Ada. Ya, dari mulai milihnya, Quran surah ke-49 ayat 13 sampai tadi menikah, ya, sampai kemudian hak-haknya, sampai kemudian mengandung. Mengandung pun diatur juga. Sampai kemudian menyepihinya, dari mulai kandungan agak berat, dari ringan sampai berat, sampai cara kemudian bergaulnya, ada semuanya. Ya, Quran surah kedua ayat 187 sampai mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189 sampai melahirkan, bagaimana tugas sampai menyusui memisahnya, menyapinya, Quran surah 2 ayat 233 sampai berapa tahun kemudian antara menyapih dengan mengandung sebelumnya, sampai 30 bulannya disebutkan, sampai yang prematur disebutkan isyaratnya, Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada semuanya. Ada semua. Nah, itu yang harus kita keluarkan kadang-kadang karena komunikasi mungkin, karena ada persoalan yang lain, karena tidak memahami. Nah, itu yang menjadikan kemudian persoalan muncul tidak bisa ditangani. Hanya mencarilah persoalan apakah itu syar'i atau bukan. Sebelum ke sana, kita selamatkan dulu rumah tangga kita dengan melihat kenapa persoalan ini muncul, akarnya apa. Selesaikan dulu persoalannya. Baru kemudian bicara yang selainnya. Kadang unik di rumah tangga itu, ya, unik. Jadi ada isyarat setannya pun disebutkan. Kalau sudah menikah, antum akan digoda oleh setan ini. Disebutkan isyaratnya Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada setan yang tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga antara suami dengan istrinya. Kadang-kadang saking jahatnya menggunakan ya kayak jampe-jampe sihir dan sebagainya. Karena ayat ini bicara sebagian tentang sihir. Ada orang yang menggunakan magic untuk memisahkan rumah tangga orang lain. Minta bantuan jin setan. Setan rumah tangganya disebut dengan dasim. Setan perempuannya dasim. Ya, jadi ada di situ. Ada peluangnya. Hati-hati. Makanya sebelum menikah itu antum didekat-dekatkan supaya maksiat padahal belum halal. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya belum halal itu, tapi didekat-dekatkan. Akad aja belum, lamaran aja belum, sudah naik beca berdua. Jalan berduaan, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu. Ya lihat, salah. Lihat, sudah foto prawedding itu kan, masya Allah sudah pegang ini, pegang itu, padahal akad aja belum. Silakan cek gitu kan, bukan salah fotonya, bukan salah keadaannya, tapi salah penempatannya. Tapi setelah menikah tidak ada yang terjadi kemudian kecuali setan membuat hubungan antar pasangan itu selalu tidak menyenangkan. Ya, supaya apa? Supaya ada masalah, supaya menjauh, supaya bermaksiat dan sebagainya. Sehingga silahkan cek sebelum menikah, yang paling cantik pasangan antum, yang paling indah pasangan antum. Tapi setelah menikah, yang paling ngenakin ngelihat pasangan antum kadang-kadang. Cek, lihat, antum mau keluar, lihat istri orang, masya Allah kalimatnya indah sekali. Istri orang ngantar sekolah, ngantar anak bu, masya Allah. Istri antum, ya udah sana, oh, masya Allah. Ibu juga begitu, lihat suami kerja, mah berangkat dulu, ya udah hati-hati. Suami orang berangkat pak, masya Allah. Tuh lihat tuh, banyak, banyak pokoknya gitu kan. Kadang-kadang antum mau berangkat aja, istri datang, selalu ada persoalan. Ini cuma urusan mau hadir taklim aja, istri datang, cuma nanya antum, bawa baju, satu hitam, satu biru, cuma nanya, pak, mana yang bagus ya? Hitam atau biru? Masya Allah. Kata antum, kayaknya hitam deh mah. Ah, kayaknya biru tuh. Katanya nanya, tapi punya pilihan. Kan bingung kita. Masih mending kalau dipakai antara hitam dan biru. Begitu keluar, kuning. Luar biasa.
Nah, kecuali nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada macam-macam, kemudian minta pisah misalnya. Nah, itu kalau minta dengan sengaja karena alasan yang tidak dibenarkan itu dosa itu. Tidak mencium bau surga ada di situ. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi syar'i harus didefinisikan seperti apa. Tapi lihat masalahnya. Apa itu masalah yang dimaksudkan? Ya, dalami dulu. Saya sarankan mendekat kepada Allah. Duduk dulu bersama-sama. Lihat dulu. Antum tuh mau ke surga atau mau kemana? Ya, coba cek dulu. Coba cek. Antum berumah tangga itu kata Quran untuk meningkatkan ibadah. Bukan cuma masalah biologis. Kalau masalah biologis itu orang beriman, orang yang tidak beriman pun bisa mengerjakan itu. Mesti ada beda orang beriman dengan yang bukan. Makanya ayat pernikahan dibuka dengan ayat yang mendekatkan kita dengan Allah. Wa min ayatihi. Ayat itu segala hal yang mendekatkan kita dengan Allah. Makanya isi Quran disebut ayat. Karena ketika antum baca Quran lebih dekat dengan Allah. Bahkan ada orang yang baru mendengar pun sudah bergetar jiwanya. Dekat dengan Allah. Quran surah 8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan Quran kepadanya bergetar jiwanya, lebih dekat dia dengan Allah. Ya, dan pernikahan itu disebut ayat. Karena ketika Anda saling menikah, itu Anda berjanji untuk saling mendekat kepada Allah, menguatkan. Makanya kata Nabi, pernikahan menyempurnakan setengah agama. Tinggal cari setengahnya lagi. Yang kurang pada antum ada di pasangan antum. Antum bahkan sebelum menikah, jangankan jadi imam, jadi makmum aja jarang. Tapi setelah menikah, kan makmum dikirimkan sampai ke rumah. Sampai ke rumah, sehingga Anda tidak bisa mengelak lagi. Ya, kalau ada di rumah pun nggak bisa mengelak dengan jamaah, karena makmumnya ada ngikut ke rumah tuh. Sepanjang hayat tuh diikuti, antum diikuti. Mau kemana lagi? Ya, Pak jamaah yuk. Waduh, kok jamaah juga? Bukan jamaah juga, memang dikirimkan supaya jadi makmum antum. Kualitas ibadah antum meningkat dari yang cuma 1 jadi 27. Dulunya jadi 27, antum harus cari keluar. Sekarang ketika nggak menemukan di luar karena alasan tertentu, di dalam ada. Jadi itu poinnya. Jadi tolong duduk bareng-bareng. Antum tuh menikah hanya untuk menampilkan ego, menampilkan kekuatan, ingin cari dunia, ingin pamer, atau ingin mendapatkan rahmat Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmat keberkahan, ikuti aturan Allah. Kalau ingin sampai ke surga, silakan bikin peta. Saya tinggal di tanah kusir, berangkat ke tanah suci, kembali ke padang mahsyar. Dapatkan semuanya itu, dan insya Allah didapatkan. Jadi dia seperti pasangan zauj, makanya disebut zauj. Zauj itu dua berbeda tapi saling melengkapi, couple. Seperti sepatu. Tahu sepatu? Ya, kanan dengan kiri sama nggak? Beda, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri, tapi kan saling melengkapi. Kanan maju, kiri diam. Kiri maju, kanan diam. Nggak ada keduanya, begitu berjalan, kanan kiri jalan begini. Itu nggak ada. Satu-satu gitu kan. Dan ngerti. Coba Allah jadikan tangan kita aja, itu punya fungsi masing-masing. Nggak ada saling rebutan. Silakan cek. Kanan giliran makan. Urusan bersih-bersih, tangan kiri. Silakan cek. Begitu setelah makan, kiri. Tugas kiri. Kiri jalan, bersih-bersih. Selesai. Beres gitu kan. Tapi kompak keduanya. Nggak ada saling rebutan. Bayangkan kalau kanan dengan kiri punya kehendak masing-masing. Repot. Dia, paham ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya? Oke. Kita punya berapa menit lagi? 1 jam. Oh, baik ya. Alhamdulillah. Antum gantikan saya di OJK ini. Satu lagi karena kita harus juga siapkan untuk ke bandara. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila saya punya utang? Lunasi. Sudah selesai. Utang kan dibayar ini. Baik. Tapi orang yang saya utangin sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Masya Allah. Apakah bisa dibayar dengan fidyah atau sedekah? Terima kasih. Allah yabarik fikum. Utang itu persoalan yang sangat sensitif. Baik, kaidah utang pertama diatur di Quran surah kedua yang paling panjang ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Panjang sekali itu ayatnya, tapi mudah dihafalkannya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Lihat kalimatnya, bidainin. Hei orang-orang beriman, utang itu diawali dengan kalimat iman. Ya, dengan kalimat iman. Jadi kalau antum saling ingin berutang, piutang satu dengan yang lainnya, maka yang paling baik adalah lakukan dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena butuh saja. Ketika antum melekatkan hubungan itu dengan Allah, maka Allah akan menjaga proses itu sesuai dengan ridha-Nya. Jadi kalau antum butuh sesuatu, cari orang beriman untuk minta bantuan. Kalaupun antum ingin memberikan sesuatu, cari orang beriman supaya pemberian antum pun bisa diberikan atau disalurkan dengan hal yang penuh manfaat lagi. Di pertama, lakukan semua itu dengan iman. Jangan melanggar ketentuan-ketentuan. Kalau sudah melanggar ketentuan iman, maka resikonya banyak. Antum pengen pinjam uang pada rentenir tidak beriman atau menerapkan hukum tidak sesuai dengan kaidah iman. Antum susah antum. Cari orang beriman. Kalau ada orang beriman dengan hukum yang baik, itu lebih baik membantu kita di situ. Nah, ila ajalin musamma faktubuh.
pada waktu yang ditentukan. Rumus kedua, kalau ingin utang piutang, pastikan dulu bisa melunasi nggak, dan bagaimana cara melunasinya, masanya kapan bayarnya, dan sebagainya, dan seterusnya. Baik, faktubu, kemudian tuliskan itu sebagai bukti. Ini kalimat yang mau saya garis bawahi, sebagai bukti, selain nanti mencari saksi pada ayat-ayat selanjutnya. Kasusnya, kenapa dituliskan? Karena boleh jadi ketika sesuai dengan konteks pertanyaan ini, antum tiba masanya melunasi, muncul hal-hal yang seperti tadi. Orang tidak ada, tapi catatan ada. Dari dua sisi. Sisi pertama misalnya dari yang punya piutang. Ketika akan menagih, tiba-tiba misalnya mulai lupa. Nah, kalau sudah lupa kan suka nggak inget tuh. Itu penyakitnya. Kalau mau pinjam, cepat. Begitu mau bayar, susah. Mau lihat, kadang cari jalan yang lain. Hafalkan kebiasaannya, telepon nggak pernah diangkat, dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang. Kalau antum nggak ada bukti kemudian, bagaimana bisa menuntut apa yang menjadi hak antum? Tuliskan. Tapi kasus yang sangat unik adalah ketika ingin bayar, tiba-tiba orangnya nggak ada. Kemana disalurkannya? Baiknya, nah, apa klaim yang bisa kemudian kita hadirkan? Maka saya jawab dulu pertama, ada ahli warisnya, cari, temukan. Dia tinggal di mana? Bukankah dalam tulisan perjanjian itu ada? Ini si fulan tinggal di sini, alamat ini, dan sebagainya. Ini si fulan yang berhutang tinggal di sini, alamat ini, ada pinjam sekian dan sebagainya. Begitu antum ingin lunasi, orang yang tidak ada, cari alamatnya, temukan keluarganya. Antum bisa serahkan ke ahli warisnya. Karena hak itu masih melekat kepada yang dimintai pinjamannya. Bisa jadi itu bagian dari harta. Kalau meninggal ya harta waris orang yang tinggalkan. Tidak keluarganya, anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Kalau antum temukan, langsung berikan pada keluarganya sebagai bagian harta pemilik yang pernah antum pinjam itu uangnya. Kalau dia meninggal itu jadi harta waris yang dibagikan pada ahli warisnya. Kalau sudah dibagikan, terserah bagaimana keluarganya untuk menyalurkannya. Kalau sama sekali tidak ditemukan, sudah mencari ke sana, cari ke sini dan sebagainya, nggak ada sama sekali ditemukan, maka antum boleh kemudian sedekahkan diatasnamakan pada orang yang antum pinjam itu. Dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa antum dapatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Baik. Kalau bisa antum simpan dulu ya sampai masa tertentu yang kira-kira setidaknya bisa didapatkan yang terkait dengan yang bersangkutan. Itu kan pernah ada kisahnya, bahkan disebutkan di Riyadhus Shalihin. Ya, di bab pertama tentang ikhlas itu, di hadis yang terakhir. Itu cukup menarik, panjang. Ada seseorang itu pengusaha. Ini bukan kasus utang tapi mirip-mirip, pengusaha. Kemudian ketika gajian kepada karyawannya, satu karyawannya itu tidak ada. Udah pergi dia. Gajinya belum diberikan. Maka apa yang terjadi? Dijaga oleh orang ini. Disimpan baik-baik. Nah, karena orang ini nggak pernah datang, jarang, masanya terus berganti, dan ini pengusaha, tahu dia, paham ilmu manajemen. Kalau diendapkan begitu, nilainya akan berkurang. Maka beliau investasikan, dibelikan kambing, dirawat kambingnya terus berkembang sampai lebih banyak daripada kepunyaannya. Yang paling menarik, saat banyak itulah kambing dan sebagainya, datang kemudian orangnya, saya mau ngambil gaji saya katanya. Baik, kata orang tadi, lihat bagaimana jujurnya luar biasa. Mungkin orang-orang kekinian, walau tidak semuanya, mungkin akan mulai menghitung, nih punya kamu satu kambing, ambil. Tapi kan itu berasal dari kambing modal pokok, dari modal pokok dikembangkan, itu kan punya dia juga. Yang paling menarik, saya mau ambil gaji saya. Ya, kata yang pengusaha tadi, tuh gaji kamu. Semua kambingnya dan sebagainya. Kata orang tadi, jangan bercanda. Baik. Ya, kata orang ini, saya nggak bercanda, itu yang punya kamu. Masya Allah, diberikan penjelasan. Kamu jarang datang, begini saya kembangkan, begini-begini, itu hak punya kamu semuanya. Masya Allah, kalau begitu saya ambil semuanya. Masya Allah, dia ambil. Dia ambil. Dia tanpa ngasih ini, ngasih itu. Dan dia riba, dia tidak marah, karena itu haknya. Begitu dibalikan keseluruhannya, Masya Allah, dia punya masalah kemudian. Jalan dengan dua orang. Tiba-tiba, tiga orang ini berjalan, terjadi hujan deras. Hujan deras, berlindunglah masuk ke dalam salah satu gua. Ketika di dalam gua itu mereka masuk, menggelindinglah batu besar menutup pintu guanya. Setelah itu berusaha mereka untuk mendorong, gak kuat, tiga orang dorong, gak kuat. Satu orang, apalagi. Dua orang, tidak juga. Maka apa yang terjadi? Salah seorang mengatakan, saatnya kita kemudian bermohon kepada Allah dengan amalan kita. Ini rumus ada di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah dan mohonlah kepada Allah dengan wasilah amalmu. Maka berdoalah mereka, ya Allah, salah satunya yang tadi saya punya kisah begini, engkau lebih maha tahu ya Allah. Jika memang amalan saya itu ikhlas karenamu dan engkau pandang melahirkan kebaikan-kebaikan, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka ketika didorong, yang tadinya sulit bergeser jadi bergeser. Ditambah dengan dua amalan yang lainnya, tiba-tiba menggelindinglah kemudian batu itu dan keluar dari tempat tadi.
Ya kadang-kadang amal soleh antum itulah yang membuat hidup antum lebih mudah. Ya, jadi barangkali kehidupan antum itu jadi lebih mudah bukan karena antum hebat mengatasi masalah, tapi Allah menjadikannya mudah karena amal soleh antum. Karena itu ketika kita diminta beramal soleh, sebetulnya Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Silahkan cek. Antum nggak sholat, Allah nggak butuh dengan sholat antum. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tapi ternyata kita yang butuh dengan sholat kita. Karena dengan sholat itu hidup kita lebih mudah. Paham sampai sini? Dan saya sudah pernah sampaikan ayat-ayatnya. Tinggal sekarang tiba kita untuk mempraktekannya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman sekalian, mari kita tata kehidupan kita lagi. Setiap kita punya masalah. Saya pun punya masalah. Dan jangan dikira saya nggak punya masalah. Kadang masalah saya lebih banyak daripada masalah antum. Baik ya. Kadang-kadang masalah yang saya pikirkan masalah antum. Nih masalah semua nih. Banyak semua. Ini masalah semua nih. Ya, alhamdulillah. Saya nggak pernah nangis tuh dengan pertanyaan antum. Kan? Untuk apa sedih dengan pertanyaan orang gitu kan? Tapi ini masalah. Ya, saya aja nggak nganggap susah yang seperti ini. Tiap hari ada masalah. Ini pulang dari sini SMS lagi gitu kan dan sebagainya. Yuk. Tapi kalau kita mencoba mendekati Allah dengan baik, insya Allah akan dimudahkan. Insya Allah akan dimudahkan. Ya, disilahkan teman-teman yang punya masalah dari semalam dengan pernikahan, ya silakan mulai dengan baik, gitu kan? Kemudian tetapkan dengan baik. Ya, kan jomblo itu pilihan. Ya, tapi single itu kan nasib ya. Baik. Atau sebaliknya. Jadi antum carilah cara-cara kalau sudah berumah tangga juga jangan dirusak dengan lemahnya kita tidak memahami aturan dengan baik, pelajari hukum-hukumnya. Kalau sudah semuanya kompak maka levelnya naik ke masyarakat. Keluarga bangun dengan keluarga lain supaya satu sama lain saling melengkapi dalam kebaikan. Cukup pikirkan kita, jangan yang jauh-jauh dulu. Kalau kita sudah baik maka kebaikan itu akan menyebar dengan sangat luasnya dan dengan keluasan itu amal soleh bisa kita dapatkan. Sekiranya ini yang saya sampaikan, saya ingin ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa ada kenikmatan kita belajar sampai saat ini. Sampai saya tanya kemarin ke Pak Lutfi, saya sebetulnya sudah berapa lama saya ke Lampung? Ya, saya masih ingat kalau kita pertama kali datang 40 orang gitu kan. Datang belajar, Masya Allah, punya semangat yang cukup baik. Dan sekarang alhamdulillah ya, semangat itu meluas, tapi saya sebetulnya tidak terlalu konsen apakah harus sedikit atau banyak, bukan itu tujuannya. Saya menginginkan justru ini, saya seringkali bersedih ya kalau pulang itu menyampaikan itu mudah, tapi menjaga itu yang tidak mudah. Maka mohon saya kalau boleh saya punya pesan, jagalah diri antum baik-baik. Jaga diri antum baik-baik. Ya, karena saya cuma bisa menyampaikan. Yang benar ambil, salah tinggalkan. Ya, saya justru agak khawatir kalau justru semakin banyak dengan itu saya tidak bisa membimbing antum jadi lebih baik. Ingat pesan saya, kalau saya belum bisa menjadikan antum dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Ambil ustaz lain yang lebih baik. Ya, tapi kalau ada faidah-faidah kebaikan antum praktekkan. Ambil dan jaga diri antum baik-baik. Kita saling jaga, saling doakan. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Saya cuma bisa tampilkan ini. Kalau saya ada rezeki saya berikan, insyaallah. Kalau ada buku saya bagikan. Saya tidak bisa lebih baik daripada itu lagi. Kalau ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk bisa membuat antum lebih baik, insyaallah kita coba saling membantu. Ya. Dan saya perhatikan tadi malam saya dengar ada berita yang cukup jauh, ada yang datang dari jam 12 siang, ada yang dari Tanggamus, dari Metro, dari macam-macam, jaraknya cukup jauh. Saya nanti akan usahakan bulan depan dan sebagainya. Kalau yang satu jalur mungkin cukup jauh, yang kadang-kadang pakai motor, saya coba nanti kalau ada rezeki lebih, saya coba akan carikan bis gitu kan, supaya nanti perjalanan itu lebih mudah kan, bolak-balik dan sebagainya. Jadi coba kita lihat, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum.